Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bapak dan Ibu guru hebat. Jumpa lagi bersama saya Abu Bakar Asdasi SSI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Suradewa Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Video kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya sendiri Abu Bakar Asdasi SSI, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Suradewa Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bersama pengajar praktek Ibu Maria Goretti Peni dan fasilitator Ibu Rambu Ika Marambahan. Koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana hubungannya dengan modul 1.1 yang sudah kita pelajari pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hubungannya dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3, visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun anggota masyarakat. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai yang dimilikinya, sebagai seorang pendidik yang menjalankan perannya sebagai seorang guru maupun sebagai coach bagi guru yang lain. Nilai-nilai guru penggerak pada modul 1.2, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi dengan menggunakan langkah-langkah yang disebut dengan metode Appreciative Inquiry atau AI dengan tahapan Bagza yang meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kali ini kita akan mempelajari budaya positif modul 1.4. Dari tahap Bagja kali lalu pada modul 1.3 yang kita telah merumuskan visi guru penggerak, akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang positif yang disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa yang aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun refleksi dari pemahaman keseluruhan materi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut dari koneksi antar materi pada modul 1.4 ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Bapak Ibu guru hebat, konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 pada budaya positif adalah disiplin positif, teori kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif, disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani, tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun, atau biasa disebut dengan motivasi intrinsik. Disiplin merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seseorang bangga dengan menghargai dirinya sendiri. Setelah disiplin positif, berikutnya adalah teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer.
Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah manusia bertahan hidup. Yang kedua, manusia butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah manusia memiliki kebebasan, kesenangan dengan hal-hal yang paling ia sukai. Dan yang kelima adalah penguasaan. Setiap manusia. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi. Motivasi menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Motivasi menjadi orang yang mereka inginkan. Dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa dampak yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Hal ini merupakan proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga timbul kesadaran melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Budaya positif yang berikut adalah menerapkan segitiga restitusi. Menerapkan segitiga restitusi ada 3 model. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan refleksi yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya yaitu pada cara berpikir. Sebagai seorang pendidik dalam menghadapi tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, adalah dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahap-tahapan dari segitiga restitusi untuk membuat anak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bertanggung jawab dari tindakan mereka dengan penuh keyakinan dan bersumber dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Pertanyaan refleksi yang ketiga, yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Pengalaman yang sudah saya terapkan terkait konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini adalah mengimbaskan pemahaman saya terhadap budaya positif, keyakinan kelas pada rekan guru dan murid, di sekolah serta praktek segitiga restitusi terhadap murid yang telah melanggar kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentu saya sangat senang untuk membagikan materi yang sudah saya dapat kepada rekan guru lain dan bisa menerapkan keyakinan kelas bersama murid. Pertanyaan refleksi yang kelima, yaitu menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas bersama guru dan siswa di kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana guru menempatkan dirinya sebagai seorang manajer yang mana sebelumnya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Pertanyaan refleksi yang keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya lakukan adalah posisi teman dan pemantau. Jika hal tersebut masih tidak efektif, saya lakukan adalah dengan memposisikan diri sebagai penghukum, dan perasaan saya sering kecewa. Sedangkan sekarang perasaan saya senang dan bahagia, lebih bisa mengontrol emosi ketika menerapkan budaya positif, memposisikan diri sebagai manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, adapun pertanyaan refleksi yang ketujuh, yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya,
Tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melaksanakan tahapan segitiga restitusi tetapi belum maksimal. Tahapan yang saya praktikkan adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum pas di hati. Seharusnya saya menempatkan diri saya sebagai manajer. Pertanyaan refleksi yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah ikut berkontribusi langsung dengan pengembangan dan pembiasaan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Karena langkah-langkah yang kita ambil dalam memberikan disiplin positif pada siswa sangat berpengaruh dengan kolaborasi teman sejawat dan siswa untuk mencapainya. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.